Brigadir Joshua alias Brigadir J tewas pada 8 Juli 2022 di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo, di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Setelah peristiwa tersebut, skenario tembak-menembak antara Brigadir J dengan Barada Richard Eliezer alias Barada E dinarasikan ke publik. Namun secara perlahan, kejanggalan demi kejanggalan yang menyelimuti kematian Brigadir J terkuak. Mengikuti kata hati nurani, dua anak buah Sambo yang kini sudah jadi tersangka, yakni Barada E dan Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, akhirnya buka suara. Mereka pun mengubah kesaksian dalam berita acara pemeriksaan. Saat mengubah pengakuannya, Bribka RR mengaku tak melihat Ferdi Sambo menembak Brigadir Joshua atau Brigadir J. Bribka RR menyatakan pada peristiwa 8 Juli 2022 itu, dirinya hanya melihat Barada E yang melepaskan tembakan ke Brigadir J karena perhatiannya teralihkan setelah mendapatkan kontak via handy-talkie dari ajudan Sambo yang lain. Sementara itu, Barada E menyebutkan bahwa Ferdi Sambo turut menembak Brigadir J saat Brigadir J sudah jatuh tersungkur. Perbedaan keterangan ini pun menjadi polemik tersendiri. Untuk menguatkan keterangan dari para tersangka, pada 5 September 2022, Barada E, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf diperiksa dengan menggunakan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan. Pemeriksaan melalui lie detector diharapkan dapat mengungkap apakah keterangan para tersangka benar-benar akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Dewi Syafitri, Prodi MSDM 2022 dengan NIM 10 2022 018. Saya akan menjelaskan tentang fenomena yang terjadi berkaitan dengan Pancasila yang dilanggar. Berikut adalah penjelasan yang akan saya jabarkan. Di era globalisasi ini, sangat banyak masalah mengenai keadilan di mata hukum. Banyak orang yang tidak bersalah justru disalahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang buta akan keadilan serta hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Secara umum, faktor yang dapat menyebabkan hal itu terjadi karena kedudukan atau jabatan seseorang, status ekonomi, dan lain sebagainya. Masalah tentang keadilan di mata hukum jika tidak diterapkan akan menjadi sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Karena pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Konsep keadilan dalam Pancasila dirumuskan dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap adil yang digambarkan pada sila kedua yaitu bermartabat, sederajat, tidak sewenang-wenang, saling mencintai, mempunyai nilai kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan. Sedangkan makna adil pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila memberikan pengakuan dan penghargaan kepada kepentingan bersama secara seimbang. Hubungan dan interaksi korelasi kemanusiaan serta solidaritas sosial dianggap sangat penting karena konsep keadilan dalam sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia berbasis pada Pancasila sebagai falsafah atau filosofi pandangan hidup bermasyarakat Indonesia. Brigadir N melakukan tindakan kriminalitas yaitu pembunuhan kepada Brigadir J atas ancaman dan sikap kepatuhan kepada Ferdi Sambo yang menjadi atasannya sehingga ia secara terpaksa membunuh Brigadir J. Beberapa saksi ikut serta membuat pernyataan bahwa mereka takut atas ancaman Ferdi Sambo yang membuat mereka memanipulasi publik dan pihak kepolisian. Sehingga Brigadir E mengajukan justice kolaborator yaitu perlindungan terhadap saksi pelaku kejahatan karena menurutnya sangat tidak adil jika ia mendapatkan hukuman mati atau seberat-beratnya sedang rencana pembunuhan ini tidak dihukum dan malah mendapatkan belas kasihan dari masyarakat Indonesia. Brigadir N mencari keadilan dengan mengajukan justice kolaborator dengan harapan ia dan keluarganya dilindungi dari ancaman Ferdi Sambo untuk mengungkapkan kebenaran. Dalam kasus ini, baik korban pembunuhan dan tersangka atas tuduhan pembunuhan sama-sama tidak diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat karena mereka tidak bisa melawan ancaman yang diberikan oleh atasan mereka yaitu Ferdi Sambo. Berikut merupakan nilai-nilai Pancasila yang sudah dilanggar pada fenomena tersebut adalah sebagai berikut. Hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna, dan sebagainya. Ferdi Sambo menggunakan jabatannya untuk memengaruhi dan memanipulasi orang lain sehingga tidak adanya persamaan martabat, derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan apapun. Yang kedua ada mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Tindakan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo menyuruh anak buahnya untuk membunuh rekannya sangat tidak mencontohkan sikap saling mencintai sesama manusia sesuai dengan sila kedua. Sebaliknya, ini mencontohkan sikap keji terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga ada jangan semena-mena terhadap orang lain. Dikarenakan Ferdi Sambo mempunyai jabatan dan kedudukan yang tinggi, sehingga sangat mudah untuk mengancam dan memanipulasi orang dengan caranya.
Tindakan konkret yang dilakukan untuk mengatasi fenomena menurut saya adalah suatu tindakan konkret yang akan saya lakukan untuk mengatasi fenomena di atas dengan cara melindungi saksi-saksi yang terlibat dalam kejadian tersebut. Saksi merupakan kunci dari sebuah kebenaran, namun terkadang saksi takut untuk mengungkapkan karena ada tekanan secara internal maupun eksternal. Perlakuan khusus terhadap saksi sangat dibutuhkan agar peristiwa yang terjadi dapat diselesaikan dengan rasa keadilan bagi semua pihak. Kita tidak boleh takut dengan seseorang yang mempunyai posisi atau jabatan tinggi, karena keadilan tidak memandang untuk siapa keadilan itu diterapkan, namun bagaimana keadilan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Wujud yang akan saya lakukan yang pertama yaitu perlindungan fisik dan psikis seperti pengawalan penempatan rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis, dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, serta bantuan rehabilitas psikososial. Yang kedua ada pelindungan hukum, adalah keringanan hukuman bagi saksi, dan ada pemenuhan hak prosedural saksi seperti pendampingan, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, serta bantuan biaya hidup sementara sampai waktu perlindungan, dan lain-lain. Dari fenomena di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan di mata hukum sangat penting untuk dijamin penegakannya, karena berkaitan dengan keadilan seluruh warga negara Indonesia, khususnya pada norma sosial, serta sudah dicantumkan dalam Pancasila, yaitu sila kedua dan sila kelima. Semua itu perlu diperhatikan, diterapkan, ditaati, dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Maka mulai saat ini sangat diperlukan untuk menumbuhkan semangat membela kebenaran, berlaku adil tanpa membedakan status sosial, golongan, ras, dan agama, agar pelanggaran di dalam keadilan dan dapat dikurangi atau dihilangkan, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas lembaga penegakan hukum di Indonesia dan tidak tajam ke bawah serta tumpul ke atas yang memiliki arti kalau orang kecil melanggar hukum pada umumnya selalu disalahkan, diberi penindasan, namun bagi orang yang memiliki status tinggi atau penting jika melanggar hukum tidak pernah disalahkan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.